Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika IAI Darul Al-Qalam dan para alim, para ulama, adik-adikku mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Banyak orang yang salah pengertian ya, sebenarnya radikalisme itu seolah-olah hanya identik dengan perlawanan terhadap negara. Karena memang hampir semua definisi secara akademis ketika berbicara tentang tataran-tataran radikalisme, ekstremisme dan terorisme itu memang rata-rata lebih mengarah kepada upaya mendegradasi valuasi dari berbagai negara. Ini sebenarnya salah. Radikalisme itu sebenarnya indikatornya bukan hanya perlawanan terhadap negara, tapi sebenarnya juga merusak intimasi dan tatanan sosial itu juga radikal. Bisa jadi kelompok radikal ini dia ini bagian dari pemerintah. Bisa jadi dia itu mewajibkan kepada orang-orang penganut ideologinya menghormati pemimpin. Bisa jadi. Bahkan berunjuk rasa diharamkan. Bisa jadi. Dan bahkan dia mengaku NKRI. Bisa. Tapi dalam praktek sehari-hari dia merusak tatanan sosial dengan membuat segregasi-segregasi, pemisahan-pemisahan, memecah belah masyarakat atas nama ideologi-ideologi tertentu atau atas nama dalil-dalil agama tertentu yang kemudian dijejalkan kepada masyarakat dalam paket-paket dogmatis yang kemudian masyarakat akan bermusuhan satu sama lain. Ini juga radikal. Bisa jadi dia comply terhadap negara, bisa jadi dia patuh terhadap negara, tapi dalam sisi lain dia mengharamkan budaya-budaya lokal, dia juga mengharamkan ajaran-ajaran orang lain yang berbeda, dan bahkan menganggap fasik berbagai praktek-praktek keagamaan, praktek-praktek sosial yang kemudian dihubungkan dengan keimanan-keimanan. Nah ini kata siapa definisi ini? Definisi ini diutarakan oleh Syekh Usama Said Al-Azhari dalam kitabnya Al-Haqqul Mubin. Makanya kelompok Khawarij itu selain membuat pernyataan-pernyataan dan narasi perlawanan terhadap pemimpin dan negara, orang-orang Khawarij ini juga membangun permusuhan satu sama lain dalam tatanan dan intimasi sosial masyarakat. Makanya kelompok-kelompok seperti ini cenderung eksklusif, mengalienasi dan mengisolirkan enklavnya dari orang lain, tapi dia selalu mengenal lintas batas untuk melakukan penghakiman terhadap orang lain. Nah ini kelompok ini banyak ini. Kalau kita mau bicara Wahabi Salafi, mereka ini memberikan anjuran untuk menghormati pemimpin. Mencaci maki Jokowi itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Ini kelompok Wahabi Salafi. Mengapa kok bisa begitu? Karena ajaran ini dibuat oleh keluarga Ibnu Saud melalui seorang ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang memang menginginkan orang Saudi menghormati rajanya. Jadi ketika ajaran ini dibawa ke Indonesia, maka ajaran ini juga menekankan harus menghormati pemimpin. Karena memang ajaran-ajaran dari Wahabi Salafi ini made by order, dibuat sesuai pesanan untuk memperkokoh kekuasaan politik dari keluarga Ibnu Saud. Makanya setiap ajaran mereka ini adalah untuk konsumsi kekuatan politik keluarga Ibnu Saud. Saya sering mengutarakan ini di YouTube, sudah saya utarakan berulang-ulang, dan saya tantang kepada kelompok Wahabi Salafi pun untuk membantah pernyataan saya. Mari kita adu literatur, kita adu sejarah soal ini. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada bantahan. Dan mereka mungkin juga sekedar ikut-ikutan menjadi follower, dan sebenarnya mereka tidak didukung oleh literatur yang kuat. Mengapa mereka kemudian mengharamkan penghormatan kepada dzurriyyah kenabian? Karena lawan politik utama dari keluarga Ibnu Saud itu keluarga habaib, namanya keluarga Ibnu Rashidin dari kota Ha'il. Perangnya 8 kali, membunuh 13.000 rakyat Saudi hanya gara-gara untuk penguatan politik keluarga Ibnu Saud. Metodologi penguatan politik dari keluarga kerajaan ini kemudian yang mempengaruhi ajaran ini, yang kemudian
aturan-aturan di dalam ajaran agama Wahabi Salafi ini dijahit sesuai dengan ukuran keluarga kerajaan Ibnu Saud. Dan mengapa mereka mengharamkan musik? Karena musik bisa menghimpun kerumunan masyarakat, di mana keluarga Ibnu Saud ini paling takut dengan kerumunan masyarakat Saudi. Karena mereka takut ketika masyarakat berkerumun akan melakukan gerakan-gerakan perlawanan terhadap keluarga Ibnu Saud pada zamannya. Dan mengapa juga ziarah kubur kemudian diharamkan oleh ajaran dari Wahabi Salafi ini? Mengapa? Karena mereka, keluarga Ibnu Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak menginginkan orang Saudi punya ikatan masa lalu dengan leluhur-leluhurnya. Mereka ingin memutus mitos itu sehingga orang Saudi betul-betul fokus kepada pemimpin dari keluarga Ibnu Saud. Ini untuk penguatan politik. Dan mengapa juga mereka mengharamkan budaya-budaya lain? Karena kerajaan keluarga Ibnu Saud tidak mau orang Saudi terkontaminasi oleh budaya-budaya orang lain di luar Saudi. Sama seperti Google hari ini yang dilakukan oleh pemerintahan Korea Utara. Korea Utara mengharamkan Google karena rakyatnya tidak mau, Kim Jong Un tidak mau orang Korea Utara terkontaminasi oleh ajaran-ajaran dari luar Korea Utara. Google dalam konteks ini berkonotasi budaya bagi rakyat Saudi pada tahun 1727. Jadi semua budaya diharamkan kecuali budaya yang diizinkan oleh keluarga Ibnu Saud. Nih, saya langsung ngegas kalau soal ini. Genealoginya jelas, urutan-urutannya jelas. Dan mengapa ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semua dijadikan antitesis oleh Muhammad bin Abdul Wahab? Karena musuh utama mereka adalah Kekaisaran Utsmani yang notabene penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini memang custom fit, customized, tailor made. Ajaran ini memang dibuat untuk konsumsi politik keluarga Ibnu Saud. Dan kemudian hari ini diekspor ke negara kita atas permintaan Amerika. Ini apakah saya ngarang? Diutarakan sendiri oleh Pangeran Muhammad bin Salman di Frontline dan juga RT.com, bisa di googling. Dia mengatakan bahwa ajaran Wahabi ini dulu dipaksa untuk diekspor ke berbagai negara muslim atas permintaan negara-negara barat, wabil khusus permintaan Amerika. Ketika Saudi menemukan minyak dengan lifting cost yang paling murah dan teknologi pengangkatan minyak di Saudi ini dibantu oleh teknologinya Schlumberger Prancis, Halliburton Amerika, dan berbagai logging system yang dipakai dari teknologinya Inggris. Sehingga Barat kemudian meminta kepada Wahabi, kepada Arab Saudi, atas balas jasa teknologi pengangkatan minyak ini, bantu kami untuk menyebarkan Wahabimu ke seluruh negara Islam untuk menandingi pengaruh Uni Soviet dalam perang dingin. Lalu kemudian kita menerima Wahabi dan kita kemudian dikafir-kafirkan oleh mereka. Sama persis seperti prakteknya ketika Wahabi pertama kali menancapkan kukunya di Arab Saudi. Mereka juga mengkafir-kafirkan dengan menggunakan konsep Al-Wala wal Bara yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa dan diperjelas dalam kitabnya Ibnu Taimiyah yang lain dalam Taklih As-Siyasatus Syariah. Dua rujukan utama ini yang dipakai oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memecah orang Saudi yang notabene semuanya Islam, tafsirnya sama, mazhabnya sama, manhajnya sama. Mereka kebingungan bagaimana caranya mengayak-ayak rakyat Saudi untuk memisahkan mana yang pro keluarga Ibnu Saud, mana yang pro Utsmani. Ini kemudian dipisah dengan Al-Wala wal Bara yang kemudian dimodifikasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan dielaborasikan oleh seorang ulama Saudi bernama Muhammad Said Al-Qahtani. Nama kitabnya Al-Wala wal Bara fil Islam. Seluruh teroris menggunakan kitab ini sebagai rujukan. Teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus 88 pasti punya dua kitab utama yang menjadi anjuran kelompok Wahabi untuk melakukan pemecah belahan di tengah masyarakat.
Yang satu Al-Wala wal Bara' fil Islam yang ditulis oleh Muhammad Said Al-Qahtani. Yang kedua adalah Idarat At-Tawahhush yang ditulis oleh Muhammad Abu Bakar Naji. Ini semuanya diglorifikasi oleh kalangan Wahabi. Nah, lagi lanjut terakhir, nanti pertanyaan berikutnya. Apakah saya kemudian juga bagian seperti orang Wahabi yang gemar mengkafir-kafirkan keyakinan orang lain? Saya sebenarnya bukan tipikal orang yang mau peduli dengan keyakinan orang lain. Orang mau guling-guling, mau nyungsep dengan keyakinannya, silahkan. Kalau saya kemudian gerah dan gelisah dengan keimanan orang lain, dengan keyakinan orang lain, saya tidak ada bedanya dengan mereka. Kepedulian saya untuk melawan ajaran Wahabi Salafi ini adalah ketika saya bekerja sebagai tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme dan terorisme di Densus 88. Mengapa saya kemudian berusaha untuk melawan ajaran ini? Karena saya memegang data dan punya temuan dari hasil riset ketika saya bertemu dengan teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus. 99,9% teroris yang ditangkap oleh Densus memiliki pemahaman Wahabi Salafi. Yang tidak percaya dengan ini silakan bantah saya, ketemu saya berikan datanya. Kalau juga tidak percaya, saya bawa ke penjara, saya pertemukan langsung dengan terorisnya. Kalau masih nggak percaya juga dipertemukan dengan terorisnya, ya saya penjara sekalian. Saya bertanggung jawab dengan data ini. Saya memang banyak dibantah di YouTube dari kelompok-kelompok yang berusaha membela ajaran ini. Ya saya tantang, mari saya pertemukan dengan Oman Abdurrahman, saya pertemukan dengan para Wijayanto, saya pertemukan dengan para ideolog-ideolog Muhammad Farid Oqbah, Zainun Najah, Anung Al-Hamad, saya pertemukan dan tanyakan kepada dia paham apa yang dipakai. Wahabi Salafi, Pak. Adik-adik sekalian, kalau Wahabi Salafi mengharamkan musik, teroris mengharamkan musik. Kalau Wahabi Salafi mengharamkan ziarah kubur, haul, tahlilan, maulid, teroris juga sama. Kalau Wahabi Salafi mengharamkan wayang, teroris juga. Apa bedanya? Khalid Basalamah, Safiq Basalamah, Firanda, mereka adalah pintu-pintu pembuka yang menggunakan artis-artis untuk menjadi daya tarik. Penggemar artis itu diharapkan tertarik kepada ustadznya si artis. Dibuka semua, open gateway. Dalam proses kesadaran kognitif mereka akan diajarkan bahwa orang yang berbeda dengan dia adalah orang-orang fasik, penyembah kuburan, ahlul bid'ah, ahlun nar. Tuduhan-tuduhan itu akan diberikan kepada murid-muridnya untuk menyerang orang yang berbeda. Dan pada tataran terakhir, produk akhir dari ajaran ini adalah teroris-teroris yang kemudian ditangkap oleh Densus 88. Karena apa? Dia menganggap orang yang berbeda dengan saya adalah orang-orang kufur, orang-orang kafir yang halal darahnya, dan negara ini karena menggunakan undang-undang buatan manusia, maka negara ini adalah negara togut, merupakan daerah darurat perang, darul harbi, dan kemudian kita harus mengglorifikasi perlawanan terhadap negara ini. Ini produk akhirnya. Dan kemudian yang paling mudah terpapar juga dari kelompok ini adalah kalangan perempuan. Hati-hati. Perempuan di dalam dunia terorisme itu adalah orang-orang yang dikenal loyal terhadap ideologi. Di balik teroris yang brutal itu ada istri yang jauh lebih brutal lagi. Saya tidak ingin mendiskreditkan perempuan di sini. Langsung respon. Mengapa saya mengatakan ini? Ini hasil temuan saya. Pelaku bom Astana Anyar kemarin, Muhammad Agus Muslim itu, yang menjadi pelaku bom bunuh diri yang terakhir kemarin di Bandung, itu punya istri yang jauh lebih radikal dari Agus Muslim. Makanya Agus Muslim ketika keluar dari penjara karena kasus bom Cicendo sebelumnya, dia tidak bisa sadar karena oleh istrinya ideologinya di-maintain, dijaga. Dan dia melakukan bom bunuh diri itu juga bagian dari dukungan istrinya. Nah,
mengapa kemudian perempuan dijadikan sebagai target utama dari rekrutmen kelompok-kelompok ini? Karena perempuan itu mudah dibujuk, dan ketika dia sudah diberikan ideologi, dia akan loyal terhadap ideologinya. Dan perempuan juga bisa mengelabui petugas, karena secara objektif, secara pandangan umum, perempuan itu lemah dan tidak mungkin melakukan aksi kekerasan. Makanya pelaku-pelaku lone wolf atau aksi teroris mandiri itu rata-rata perempuan. Ada Zakiyah Aini yang pernah masuk ke Mabes Polri tapi membawa senjata berpeluru plastik. Dia datang ke Mabes Polri, dia sudah tahu tidak mungkin menumbangkan Mabes Polri, tapi dia memang ke sana untuk mengantarkan nyawanya supaya dibunuh oleh polisi. Karena keyakinan dia, kalau saya mati dalam keadaan berjuang, saya akan masuk surga secara otomatis. Karena dia terpapar apa? Setelah dibedah hasil medsosnya, dia punya keyakinan bahwa semua apa yang ada di sekelilingnya ini dibangun dengan uang riba, sehingga dia bosan hidup karena menyentuh apapun benda riba. Dia turun ke jalan, benda riba. Dia nonton TV, ada riba. Nonton YouTube, ada riba. Karena semuanya melibatkan bank, lalu dia lebih memilih untuk saya lebih baik mati lebih cepat supaya saya bisa lebih cepat masuk surga. Zakiyah Aini, hasil temuannya. Setelah kita bedah, yang dia tonton itu adalah ajaran dari ustadz-ustadz penganut Wahabi Salafi, salah satunya Khalid Basalamah. Dia tonton dari 0 detik sampai penghabisan, semuanya dibabat habis. Setelah kita bedah dari lintas IT-nya. Kemudian yang kedua, Elina, perempuan juga, pelaku bom Katedral Makassar, ada perempuan juga. Dan kemudian jihadis-jihadis yang terlibat dalam perang di Suriah, yang terlibat dalam ISIS, hampir juga diisi, hampir setengahnya perempuan. Perempuan di sini bukan hanya pasukan penembak, tapi juga dianggap sebagai pelaku-pelaku jihad seksual. Nah ini jihad seksual, guys. Pelayanan seksual untuk kalangan jihadis tanpa nikah. Ini temuannya soheh, pengakuan dari berbagai FTF. FTF itu Foreign Terrorist Fighter, pejuang-pejuang kombatan. Nah mereka ini kemudian dihalalkan yang boleh digilir atas nama agama, karena ini wilayah perang. Tolong adik-adik sekalian, tolong dicatat, baik laki maupun perempuan, kejahatan atas nama agama akan selalu berkesan terhormat. Tolong dicatat ini. Dan mereka menyimplifikasi berbagai aturan-aturan agama karena dia menggunakan jubah-jubah kesalehan atas nama Tuhan, sehingga perzinahan pun dia halalkan. Nah ini ya adik-adik sekalian, nanti kalangan perempuan saya bela mati-matian. Saya berdiri, meskipun pendek saya berdiri. Saya Islah Bahrawi, secara pribadi saya anti poligami. Saya anti, pribadi loh ya, pribadi. Kalau ada bapak-bapak yang berani silakan ngacung. Lihat siapa yang berani berpoligami. Saya anti poligami karena apa? Karena buat saya mudorot, keluarga saya pasti berantakan. Dan kenapa saya anti poligami? Bapak saya berpoligami, saya korbannya. Saya tidak mau anak saya jadi saya, keluarga saya berantakan. Nah itu loh. Jadi kalau ada yang menganggap poligami itu maslahat, silahkan lakukan. Buat saya mudorot. Dan poligami ini adalah produk-produk fikih yang dihasilkan oleh kalangan laki-laki di bawah pemerintahan laki-laki, dan perempuan hanya menerima produk-produk fikih gelondongan dari kaum laki-laki. Jadi dibohongin atas nama fikih pun terima aja. Ini loh. Jadi apa yang harus dilakukan perempuan? Perempuan harus mencetak ahli-ahli fikih perempuan supaya kalian tidak dibodohi oleh produk-produk fikihnya laki-laki. Suaminya mau nikah lagi, kalau istrinya menolak, melarang, kamu akan masuk neraka. Ini produk pembohongan fikihnya kaum laki-laki.
Kata siapa ini? Ada salah satu ahli fikih perempuan satu-satunya di dunia, seorang hafizah Quran 30 juz. Dia berasal dari Libanon, dia putranya seorang ulama. Nama ulama ini adalah Al-Hibri. Dia ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama anaknya adalah Profesor Dr. Azizatul Hibri. Dia guru besar di Washington State University. Dia mengatakan perempuan hari ini hanya menerima produk buta dari produk-produk fikih yang dalam bahsul masailnya dihasilkan oleh semuanya ahli fikih perempuan, dibuat oleh pemerintahan yang didominasi oleh laki-laki, dan semuanya berangkat dari budaya-budaya patriarkal Arab. Budayanya laki-laki sangat dominan. Lalu produk fikih ini dihasilkan dari kelompok kaum laki-laki ini, sehingga perempuan ini kemudian sering dibohongi oleh fikih-fikih mengatasnamakan usul fikih. Ini kata Profesor Azizatul Hibri. Oke, secara sawabit perempuan harus menutup auratnya. Ini tidak boleh diganggu-gugat. Tapi keberdayaan mutaghayyirat bagi kalangan perempuan harus berdaya dalam sisi sosial, ekonomi, politik. Ini juga sama, harus punya keberdayaan termasuk dalam berketuhanan. Nah ini kata Profesor Azizatul Hibri. Karena apa? Menjadi perempuan atau laki-laki bukan pilihan manusia. Ini semuanya kehendak Allah. Maka kemudian tanpa harus melihat perbedaan jenis kelamin, semua manusia punya hak untuk berketuhanan yang sama. Nah ini tepuk tangan buat kalangan laki-laki. Laki-laki. Jadi artinya perempuan meskipun rentan untuk terpapar ajaran radikal ini, makanya perempuan harus berdaya. Perempuan-perempuan itu hari ini di Saudi sudah diberi kebebasan. Nah ini saya mau cerita soal Wahabi lagi. Ketika Wahabi memberlakukan Islam yang ajaran Islam yang sangat ketat dan diwujudkan dalam satu undang-undang negara dengan hukum hudud yang luar biasa brutalnya, mencuri dipotong tangan kanannya, pergelangannya, mencuri lagi dipotong tangan kirinya, mencuri lagi dipotong kakinya, mencuri lagi dipotong kaki kirinya, sehingga semua orang kemudian dicacatkan secara sengaja, sehingga orang itu akhirnya apa? Menjadi pengemis di mana-mana. Oleh karena itu Sayyidina Umar pernah mengampuni seorang pencuri onta yang kelaparan. Karena kata Sayyidina Umar, hukuman yang ketat tidak bisa diberlakukan kepada orang kelaparan. Inilah kesalahan Sudan. Pada tahun 83 Sudan mengadopsi aturan Wahabi di bawah kepresidenan Presiden Ja'far Numeiri. Hukum hudud diperlakukan, dan kemudian orang-orang kelaparan ini kemudian mencuri semua dan dipotong tangannya satu persatu, hingga akhirnya Sudan menjadi pengekspor pengemis bertangan buntung terbesar di dunia. Ini Sudan. Jadi kalau orang-orang lapar itu jangan kasih aturan yang ketat. Saudi saja yang makmurnya setengah mati itu masih saja ada orang mencuri dan dipotong tangannya, yang sudah kaya sekalipun. Dan perempuan-perempuan kemudian banyak yang dirajam karena perempuan-perempuan ketika dikerangkeng dia berusaha memberontak. Dia pada akhirnya apa? Perempuan-perempuan Saudi tidak percaya dengan adanya Tuhan, jangankan agama. Dek pangeran, nah ini cak mature ini. Dek pangeran saos tak percaya. Kepada Allah pun dia tidak percaya. Sehingga apa? Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan di Saudi, terutama kalangan perempuan, akhirnya memilih kabur dari Saudi. Siapa saja mereka? Rana Ahmad, Rahaf Al-Qunun, Dina Ali Sahnun, Ajwa, Ayla, semuanya kabur dari Saudi. Lebih memilih untuk menjadi ateis. Kenapa? Hidupnya dikerangkeng di Saudi. Perempuan Saudi tidak boleh keluar rumah kalau tidak didampingi oleh mahram ketika itu. Sehingga apa? Perlawanan-perlawanan kalangan perempuan terhadap kerajaan Arab Saudi ini semakin menggelombang. Sebuah survei dari Gallup International mengatakan tahun 2018 5 dari 300 rakyat Saudi lebih memilih menjadi ateis. 5 dari 300. Dari 5 ini 4 perempuan, 1 laki-laki. Dan mengapa perempuan yang kemudian lebih memilih menjadi ateis, yang lebih memilih menjadi kafir? Karena perempuan ini selalu menjadi korban di Saudi.
Oleh karena itulah kemudian pemerintahan Muhammad bin Salman mengubah semua itu dengan sasaran utama adalah memberikan kebebasan kepada kalangan perempuan sebagai langkah awal. Kalau tidak, pemberontak di Saudi itu adalah kalangan perempuan semua. Lalu kemudian hijab tidak diwajibkan, perempuan boleh nyetir, perempuan boleh bekerja, keluar rumah tidak perlu pakai mahram, keluar negeri juga tidak perlu pakai mahram, hanya cukup meminta izin saja kepada mahram. Kebijakan-kebijakan ini kemudian saya rasakan. Saya baru pulang umroh seminggu yang lalu. Lalu saya nginep sebentar di Jakarta, lalu saya bergerak ke Madura, bergerak ke Malang, habis ini Kalimantan Utara, lalu ke Jawa Tengah. Ramadan saya harus tapping di TVRI beberapa episode untuk kultum Ramadan, dan setelah Lebaran kemudian saya ke Rusia untuk memberikan paparan tentang apa sih Nahdlatul Ulama di Rusia. Nah, ini kemudian harus kita pahami bahwa Saudi pun sudah menyadari kesalahannya hari ini, bahwa aturan-aturan yang ketat ini pada akhirnya tidak bisa diberlakukan seiring dengan peradaban manusia. Pernyataan Muhammad bin Salman yang harus kita catat, kalau pemerintah Arab Saudi tetap menggunakan undang-undang dari aturan Muhammad bin Abdul Wahab hari ini, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia ini. Karena apa-apa bid'ah, begini-begini bid'ah. Orang-orang Wahabi memaksa dengan pengakuannya sebagai ajaran yang paling otentik dengan ajaran Nabi, lalu mereka memaksa untuk mundur ke peradaban pada abad-abad awal, sehingga Saudi betul-betul ketinggalan kalau dibanding dengan negara Arab yang lain, belum dengan Indonesia. Saudi hari ini hasil risetnya Gallup International ya, bahwa orang Saudi pun anak muda umur 10 sampai 15 ditanya makamnya Rasulullah itu di mana, mereka nggak tahu. Ada yang menyebut Taif, ada yang menyebut ada di Tabuk, ada yang menyebut di Mekah. Ini makamnya Rasulullah. Ini anak muda Saudi. Kenapa? Kecintaan terhadap Nabi tidak dibangun dengan budaya-budaya yang mengakar. Ini adalah efek dari mereka karena mereka mengharamkan maulid dan sebagainya. Kalau saya waktu kecil di Madura itu sudah diajari ketika bulan maulid itu, pas hari maulidnya itu keliling ke kampung-kampung, datang ke rumah-rumah itu untuk merayakan maulid. Karena apa? Kecintaan kepada Nabi dibangun dengan akar-akar budaya. Saudi mengharamkan itu, sehingga generasi Saudi hari ini betul-betul melenceng dari kecintaan terhadap Nabi. Dan hari ini semuanya dirubah. Ini sebentar lagi nih bisa jadi di Masjid Nabawi kalau ada maulidan, makin bingung orang Wahabi di Indonesia, makin kebingungan nanti. Ketika di sini Ustadz Wahabi mengatakan haram orang penjual kue yang menjual kue kepada orang Kristen yang mau merayakan Natal. Nggak berapa lama kemudian pemerintah kerajaan Arab Saudi menganjurkan silahkan orang Nasrani di Saudi untuk merayakan Natal, dan toko-toko kue di Riyadh, di Dammam dan di Al-Khobar menjual kue-kue Natal yang notabene pemiliknya orang Islam. Kebingungan lagi. Saya tantang kepada Khalid Basalamah, berani nggak memprotes kepada Raja Saudi? Nggak ada yang berani, Pak. Padahal mereka alumni Saudi semua, alumni Madinah, alumni Mekah. Nggak ada yang berani protes karena takut mereka. Mereka takut kalau ke Saudi mereka bisa dipenggal itu kalau melawan raja. Mereka orang Indonesia, tapi ketika mereka bersekolah itu kan dibayar oleh pemerintah kerajaan Saudi untuk beasiswa ke Arab Saudi, dan ketika pulang ke Indonesia mereka diberi ransel-ransel ideologi untuk disebarkan di sini. Sementara ideologi yang hari ini mereka sebarkan di Indonesia bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang sekarang. Nggak ada yang berani ngelawan tuh. Malah mereka tetap aja mencaci maki Nahdlatul Ulama. Sementara kerajaan Arab Saudi yang hari ini jauh lebih liberal dari Nahdlatul Ulama, mereka nggak berani menyerah. Gitu loh. Di sini sebebas-bebasnya kita untuk melakukan intimasi sosial, Nahdlatul Ulama sampai hari ini menolak untuk mendirikan kasino di Indonesia. Saudi hari ini sudah membuat kasino, sedang membangun. Tapi apa? Yang dicaci maki oleh ulama-ulama Wahabi Salafi tetap NU, Pak, bukan Raja Saudi. Nah ini loh, anomali-anomali ini pada akhirnya
sama seperti penganut komunis di Korea Utara. Ketika komunis sudah tumbang di Rusia, orang-orang Korea Utara makin jadi, Pak. Komunis di Rusia udah bubar, glasnost, perestroika sudah selesai. Orang Rusia sudah sepakat komunis ini ajaran yang udah nggak laku ini. Ini udah justru memundurkan peradaban manusia. Tapi penganutnya, penganut di hilirnya seperti Korea Utara makin jadi. Nah ini Wahabi sama, Pak. Di negara asalnya Wahabi sudah mulai dilunturkan sedikit demi sedikit, tapi di negara hilirnya, di Korea Utaranya Wahabi makin jadi. Indonesia ini, coba itu perhatikan, dikit-dikit bina yang namanya Abu Jawas itu, dia itu udah betul-betul bukan penceramah, Pak. Dia Tuhan main YouTube sudah. Semua orang dihakimi, ini kafir, ini kufur, ini semua fasik, semua ajaran-ajarannya dihakimi, ajaran-ajaran orang lain sudah dihakimi semua oleh Abu Jawas yang jenggotnya segini itu. Kata Imam Ghazali, makin panjang jenggotnya otak manusia makin kecil, kata Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali, bukan saya. Nah ini loh, apa yang ingin saya sampaikan ini, karena saya khusus untuk membahas soal Wahabi Salafi ini, karena ini adalah paham-paham ideologi transnasional yang berusaha masuk ke negara kita. Nanti kita lanjut tanya jawab. Yang berusaha masuk ke negara kita, yang kemudian berusaha menyasar NU, karena semua ideologi-ideologi transnasional ini tahu bahwa NU ini adalah perkat, bridging, jembatan antara kelompok nasionalis dan kelompok agama. NU ada di tengah-tengah sebagai pengusung asobiah yang sepakat dengan kesepakatan bersama yang bernama Pancasila ini, sehingga NU itu kemudian dianggap sebagai pasak utama dari negara ini. NU tumbang, Pancasila nggak ada apa-apanya. Saya udah ngomong berkali-kali, jangan bilang Pancasila itu sakti. Kalau nggak ada NU, kesaktiannya luntur. Saya sering ngomong begini. Saya bukan fanatisme buta terhadap NU, Pak. Ada tinjauan akademisnya. Diutarakan oleh siapa? Phil Caruso, Tillman Scholar, Harvard University. Dia mengatakan, mengapa NU itu penting bagi Indonesia? Karena NU adalah organisasi Islam terbesar di dunia dan di Indonesia yang siap dalam ajaran-ajarannya, yang siap untuk memberikan anjuran kepada penganutnya untuk hidup berdampingan dalam perbedaan apapun. Beda dalam status sosial, beda dalam status politik, bahkan siap berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dalam keimanan. Hanya NU, Pak. Bahkan organisasi yang lain pun kadang-kadang bergesekan dengan NU karena menuduh NU ini agen TBC. Ya kan? Ada kan organisasi yang begitu? Jangan diperjelas. Karena itu sekarang sudah kawan kita. Ada, Pak. Tapi NU, apakah NU itu pernah gelisah oleh berbagai perbedaan? Enggak pernah. Ini kata Phil Caruso. Lalu kemudian konsep Islam Nusantara inilah kemudian yang hari ini diserang oleh kelompok-kelompok ideologi transnasional. Mereka tidak bisa membedakan antara sawabit dan mutaghayyirat. Apa konsep Islam Nusantara? Orang harus menutup aurat, kita sepakat itu, sawabit. Tapi kan tidak harus pakai gamis. Menutup aurat juga bisa pakai sarung. Ini loh Islam Nusantara itu. Yang dimaksud itu adalah kita tetap menutup aurat tapi menggunakan kearifan-kearifan lokal. Naik haji tetap ke Mekah, Bos. Tetap. Kan sering diserang. Oh, Islam Nusantara kalau mau naik haji berarti ke Borobudur aja. Ini goblok ini. Ini sawabit. Orang boleh tetap harus naik haji ke Mekah. Tapi apakah di Mekah nggak boleh pakai sarung? Boleh, Bos, karena nutup aurat. Ini loh Islam Nusantara itu gitu konsepnya. Nggak harus pakai gamis. Meskipun kemarin saya waktu umroh pakai gamis terus. Ya sekali-sekali lah. Nah, ini yang dimaksud oleh Phil Caruso bahwa hanya NU yang memiliki konsep seperti ini dalam membangun kecintaan terhadap negara. Hanya NU. Yang kedua, menurut Phil Caruso, NU tidak pernah punya riwayat pengkhianatan terhadap Indonesia. Tepuk tangan untuk NU. Apa buktinya? Pernah nggak NU memberontak kepada negara ini? Ini saya jelaskan.
Ketika Indonesia baru merdeka, ada kelompok ekstrim sayap kanan langsung membuat proklamasi kemerdekaan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ketuanya Kartosoewirjo. Ini dari kelompok ekstrim kanan, bukan NU ini bos. Ini pertama sesudah merdeka loh ini. Dan perlu diketahui Kartosoewirjo ini adalah penandatangan Sumpah Pemuda. Tapi karena dia tidak puas dengan kue kekuasaan yang ditawarkan oleh Soekarno, lalu dia memilih untuk memberontak. Oleh Soekarno dia ditawari untuk menjadi Menteri Agama, dia nggak mau. Dia maunya menjadi Wakil Presiden. Tapi kemudian kekecewaan itu, dia membuat enklave sendiri di Tasikmalaya dan memproklamirkan negara Islam Indonesia. Berkhianat sudah. Lalu kemudian membuat downliner, membuat firqoh baru, Andi Aziz di Makassar, Kahar Muzakkar Kalimantan Selatan. Ini semua Darul Islam Tentara Islam Indonesia, kelompok ekstrim sayap kanan. Ini mereka. Lalu pada zaman Soekarno, NU seperti apa? NU bahkan mau berdampingan dengan komunis dalam konsep nasakomnya Soekarno. Demi apa? Demi negara, Pak. Demi negara. Adik-adikku sekalian, NU itu kalau udah negara, udahlah pokoknya merem aja, pasang badan. Sampai disuruh berdampingan dengan komunis pun mau. Gimana? Dan setelah itu apa? Orang-orang komunis menyembelih kiai-kiai dan santri NU. Dan ketika orang-orang NU melakukan perlawanan, dituduh pelanggaran HAM. Ini NU ini. Padahal dia pasang badan untuk negara ini. Dan ketika zaman Soeharto, digencet, diintimidasi, diawasi, dicurigai NU. Ketika Gus Dur menjadi ketua PBNU, dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan di Muktamar NU di Cipasung tahun 94. Karena apa? Soeharto takut dengan kekuatan besar NU untuk menggusur kekuasaannya. Sehingga apa? Gus Dur ingin digusur oleh Soeharto untuk diberikan sosok baru, orangnya pemerintah, namanya Abu Hasan. Ini NU selalu dicurigai. Lalu kemudian ketika Gus Dur diturunkan oleh kelompoknya gelandangan politik secara inkonstitusional, apakah ada orang Nahdien yang memberontak? Datang ke Jakarta berbondong-bondong menghancurkan dan membakar Jakarta? Ada nggak? Nggak ada. Ini tokoh utamanya NU diturunkan paksa menjadi dari kursi kepresidenan, didegradasi dengan undang-undang yang memang dibuat untuk menurunkan Gus Dur. Apakah orang NU kecewa lalu meludahi Monas sehingga Monas tenggelam oleh ludahnya orang NU? Gak ada. Apakah orang NU kemudian menjadi Monas Limin? Gak ada. Apa kata Gus Dur? Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Persatuan dan kesatuan negara ini jauh lebih penting. Itu Nahdlatul Ulama. Nah kemudian Nahdlatul Ulama ini menjadi kokoh dan menjadi penting di Indonesia. Makanya kemudian kelompok Hizbut Tahrir, Wahabi Salafi, kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin ingin merobohkan NU bos. Hari ini semua kita berusaha dipecah belah. Dan bahkan ajaran-ajaran ulama NU untuk menghormati para habaib pun dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu untuk memecah belah NU. Dibuat boneka-boneka oknum habaib yang mencaci maki NU. Padahal Pak, hanya di Indonesia kita itu menghormati habaib sejadi-jadinya. Di negara lain nggak kayak kita Pak, biasa aja. Biasa aja ketemu Habib tuh biasa. Bahkan salaman begini itu di negara lain itu. Di Pakistan, di India, saya kan sudah keliling hampir separuhnya dunia ini. Di Afrika itu bahkan kelompok-kelompok toriko nggak seperti kita menghormati habaib itu. Tapi kita itu hanya nggak nyium kakinya aja ke habaib itu. Kenapa? Diajari oleh ulama-ulama NU untuk menghormati dzurriyyah Nabi karena kita ingin membangun kecintaan kepada Nabi. Nah peluang ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kekuatan tertentu menciptakan boneka-boneka oknum habaib yang kemudian dipakai untuk mencaci maki orang NU. Gus Dur dibuta-butakan, Kiai Said disiahkan oleh Habib ini. Nah ini efektif sudah, efektif. Dan akhirnya apa? Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan, Madura yang mencaci maki ulama NU yang lain itu kader-kader NU juga Pak. Selesai.
Ini pemecah belahan di tubuh NU ini. Dipecah belah dari luar nggak bisa, akhirnya dipecah belah dari dalam. Ubudiyahnya sama Pak, sama-sama maulidan, sama-sama baca ratib, sama-sama ziarah kubur, sama-sama tahlilan, tapi mencaci maki ulama NU yang lain dengan atas nama figur habaib. Ini kan kacang lupa kulitnya namanya. Masih banyak kok habaib yang layak kita hormati, yang masih tawaddu. Habib Jindan, Habib Lutfi, Habib Al-Muhdar dari Tuban dan sebagainya, banyak. Kita tetap hormat kepada habaib, tapi kelakuannya nggak boleh kita tiru. Kalau brutal ya brutal aja, bajingan ya bajingan aja. Saya gitu. Ad-dinul akli, kita beragama dengan akal aja. Kalau memang seorang habaib itu penjahat, ya sudah, jahatnya jangan kita tiru. Hormat kepada habaibnya harus Pak, karena kita cinta kepada Nabi. Dan itu banyak sekarang. Nah ini efektif. Yang kedua adalah yang paling samar, yang paling menipu kita dari kalangan Nahdliyin. Siapa? Kelompok Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini didirikan di Mesir oleh Hasan al-Banna dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya banyak dan ada satu ustadz yang luar biasa topnya. Ada satu kadernya Ikhwanul Muslimin, dididik oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dan dia ini ajarannya sama dengan kita, sama-sama nyerang Wahabi, sama-sama anti Mujassimah, sama-sama Al-Asy'ariyah, sama. Membolehkan maulid, membolehkan tahlil, membolehkan haul, membolehkan ziarah kubur, sama Pak, sama. Ini yang bahaya. Tapi ketika dia menghalalkan bom bunuh diri dan saya protes, yang menyerang saya itu adalah teman-teman NU juga. Artinya apa? Pemecah belahan ini sudah berhasil Pak. Bedanya apa Ikhwanul dengan Muslimin, Ikhwanul Muslimin dengan kita? Apa beda? Tujuan politik Pak. Kalau kawan-kawan NU tujuan politiknya satu, keutuhan NKRI, selesai. Tapi kalau Ikhwanul Muslimin tetap ingin menegakkan khilafah Pak. Ketika saya protes Ustadz ini, saya bilang jangan gunakan kitab Imamul Hakim Al-Mustadrak ala Sahihain, karena ini kata Adz-Dzahabi dikatakan kitab ini ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan pikun, tapi masih dipakai Pak untuk menyuarakan dan membuat fatwa bahwa orang Islam wajib menegakkan khilafah oleh Ustadz ini. Saya lawan. Yang membantah saya dan menyerang saya itu orang-orang NU juga Pak. Dan mirisnya saya, santri-santri Sidogiri setelah diprofiling, santri-santri Lirboyo setelah saya profiling. Artinya apa? Pemecah belahan ini sudah sangat efektif di tubuh Nahdliyin. Gitu loh. Dan ketika Ustadz ini mengatakan bahwa bom bunuh diri itu adalah bagian dari harokah istisyhadiyah, saya melawan. Jangan, bahaya Pak. Meskipun kata Ustadz ini, bom ini halal dilakukan dan boleh dilakukan di Palestina, di Indonesia nggak boleh karena Indonesia ini negara damai. Saya katakan, damai itu kan kata kita. Kalau kata teroris Pak, teroris-teroris yang Wahabi itu, Indonesia ini adalah daerah darurat perang yang tidak damai. Ini adalah daerah togut dan merupakan ini wilayah perang, battleground. Makanya pelaku bom bunuh diri Katedral Makassar dan pelaku bom bunuh diri Cicendo Bandung itu di dalam handphonenya ditemukan video fatwa Ustadz ini. Gitu loh. Nah ini yang kemudian harus disadari oleh kita, bahwa fatwa itu tidak boleh dilokalisir di satu dua wilayah. Ada salah seorang ulama Saudi namanya Abu Bakar Naji menulis Idarat At-Tawahhush. Anjuran-anjuran fatwa di dalam kitab ini diberikan kepada orang-orang Wahabi di Irak dan Suriah. Tahu nggak akhirnya dipakai di mana? Dipakai di Indonesia Pak. Siapa yang memakai? Agus Muslim yang kemarin menjadi pelaku bom Astana Anyar. Karena dia apa? Ketika digeledah rumahnya ditemukan kitab ini. Padahal kitab ini fatwanya untuk Irak dan Suriah, tapi dipakai di Bandung Pak, di Astana Anyar. Jangan main-main dengan fatwa yang radikal kayak gini. Jangan sembarangan, mentang-mentang ulama lagi laku, muhibbinnya banyak jutaan, lalu dia dengan seenaknya sendiri dia memainkan fatwa hanya untuk agenda-agenda politik. Nggak boleh Pak. Kalau udah ulama udah betul-betul terlibat dalam kelindahan politik, bahaya Pak. Politik ini kemudian yang merusak agama-agama, bukan hanya Islam, Hindu semua dirusak oleh politik, Kristen juga pecah menjadi Katolik dan Protestan karena persoalan politik, Hindu juga pecah, Hindutva, Sivsena, Bharatiya Janata, ini semua karena persoalan politik. Kelompok Asin Wiratu dengan Ali Bata
Ini semua karena politik pecah orang-orang Buddha. Islam, Sunni dan Syiah bermusuhan 1500 tahun. Gara-gara apa? Sampai sekarang belum damai. Kecuali Saudi dan Iran sudah membuat perjanjian damai tadi malam. Sunni dan Syiah bermusuhan 1400 tahun lebih. Gara-gara apa? Politik juga, Pak. Itu loh yang paling terakhir. Apakah kita tidak boleh berpolitik? Boleh, harus, kata Imam Ghazali. Dalam Ihya diterangkan Islam dan politik seperti saudara kembar. Silahkan berpolitik untuk mengawal ruang-ruang politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Berpolitik, Pak, tapi jangan gunakan agama sebagai tunggangan politik. Karena kata Ibnu Rus dalam Tahafud at-Tahafud, orang yang mencapai kekuasaannya dengan menggunakan dalil-dalil agama, maka ketika berkuasa kejahatannya pun akan dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Ini kata Ibnu Rus. Makanya jangan pakai agama sebagai tunggangan politik. Silahkan berpolitik dengan untuk membela agama, silahkan, Pak, supaya aturan-aturan politik, produk-produk politik ini tidak keluar dari syariah. Harus, orang Kristen juga boleh berpolitik supaya hak-haknya sebagai orang Kristen diakui oleh negara. Harus itu. Kita juga harus. Jangan sampai kita kemudian dikuasai oleh orang lain sehingga kita tidak berdaya secara politik. Harus, tapi jangan gunakan agama sebagai tunggangan-tunggangan politik. Politik agama, politik identitas boleh, tidak bisa dihindari dalam negara demokrasi. Karena demokrasi berbasis based on electoral system. Jadi harus menggunakan kekuatan-kekuatan elektoral. Orang alumni Al-Qalam mau jadi politisi, nyalek, ya harus mewakili kepentingan-kepentingan Al-Qalam. Ini namanya politik identitas. Yang tidak boleh itu adalah politisasi identitas dan politisasi agama. Ini nggak boleh. Saya kira begitu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.